Ini susu untuk kamu biar cepat hamil. Cepat habiskan sekarang, saya ingin punya cucu. Setiap malam seorang menantu diberi segelas susu oleh mertuanya. Awalnya terlihat biasa, hingga ia curiga ada yang disembunyikan. Suatu malam, gelas itu ia tukar. Dan 30 menit kemudian, rahasia kelam keluarga pun terungkap. Sebelum kita mulai, absen dulu yuk dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Di Jakarta Selatan, tepatnya di Komplek Permata Indah, rumah-rumah megah berjejer rapi dengan pagar tinggi dan taman hijau yang terawat. Dari luar, salah satu rumah bercat putih dengan jendela besar itu tampak seperti potret sempurna sebuah keluarga mapan. Namun bagi Andini, menantu muda yang tinggal di dalamnya, rumah itu terasa seperti sangkar. Andini baru menikah dengan Reza setahun yang lalu. Reza, pria ramah yang bekerja sebagai konsultan keuangan, adalah suaminya yang penuh kasih. Ia selalu berusaha melindungi Andini dari segala beban. Tapi ada satu hal yang tidak bisa sepenuhnya ia lindungi, hubungan antara Andini dengan ibu mertuanya, Bu Ayu. Di mata tetangga komplek, Bu Ayu adalah sosok ibu yang anggun dan dihormati. Ia aktif di arisan, rajin menghadiri pengajian, dan sering dianggap panutan. Namun bagi Andini, senyum Bu Ayu selalu terasa dingin, seperti bilah pisau yang tajam namun dibungkus kain sutra. Sejak awal, Andini merasa Bu Ayu tidak benar-benar menerimanya. Latar belakangnya sebagai gadis sederhana dari keluarga biasa di Depok dianggap tidak sebanding dengan keluarga besar Reza yang terpandang. Walau jarang berkata langsung, sindiran halus Bu Ayu sering menusuk. "Din, kamu sudah terbiasa masak makanan kampung ya? Nanti pelan-pelan belajar masak menu yang lebih pantas untuk keluarga kita." Kalimat itu disampaikan dengan senyum, tapi Andini selalu bisa merasakan racun di balik manisnya. Satu lagi anggota keluarga yang membuat Andini merasa terasing adalah Indah, adik iparnya. Gadis berusia 21 tahun itu masih kuliah, manja, dan terlalu bergantung pada ibunya. Hampir setiap saat ia menempel dengan ponselnya, entah main media sosial atau belanja online. Ia jarang berinteraksi dengan Andini kecuali dengan gumaman singkat atau dengusan malas. Hari-hari Andini diisi dengan rutinitas yang monoton, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan kecil keluarga. Reza biasanya berangkat kerja pagi dan pulang larut, meninggalkan Andini berdua dengan Bu Ayu dan Indah sepanjang hari. Dan disitulah Andini sering merasa seperti sedang diawasi, dinilai, bahkan diuji. Suatu malam, hujan deras turun membasahi komplek. Andini sedang membaca buku di kamar ketika pintu diketuk. Bu Ayu masuk dengan membawa nampan berisi segelas susu hangat. "Din, minumlah. Kamu kan sedang program hamil. Susu ini bagus sekali untuk kesehatanmu," katanya lembut. Reza yang sedang mengetik di laptopnya menoleh, tersenyum pada ibunya. "Wah, terima kasih, Bu. Istriku memang butuh perhatian lebih." Andini menerima gelas itu dengan senyum tipis. Tapi begitu aroma susu menyentuh hidungnya, ia merasa ada yang tidak beres. Bukannya harum susu biasa, ada aroma langu samar, seperti daun kering yang ditumbuk. Ia berpura-pura menyeruput sedikit, tapi lidahnya menangkap pahit samar. "Terima kasih, Bu," ucapnya sambil meletakkan gelas di meja samping ranjang. Malam berikutnya, hal yang sama terulang. Bu Ayu datang lagi membawa susu. Kali ini ia menunggu Andini benar-benar meneguknya. "Ayo, Din, habiskan, biar sehat. Ibu repot-repot bikin, jangan disia-siakan." Tatapan matanya tajam meski bibirnya tersenyum. Andini terpaksa menuruti, meski perutnya terasa aneh setelahnya. Hari-hari berikutnya, susu itu menjadi rutinitas. Reza justru merasa senang karena ibunya memperhatikan istrinya. Ia sering berkata, "Din, kamu beruntung punya ibu mertua sebaik ibu. Dia sayang banget sama kamu." Andini hanya tersenyum getir. Dalam hatinya, ia justru merasa semakin curiga. Puncaknya, suatu sore saat ia membereskan dapur, Andini melihat sesuatu. Dari celah pintu, ia menyaksikan Bu Ayu menuangkan serbuk dari sebuah wadah porselen kecil ke dalam gelas susu. Tangan Bu Ayu begitu hati-hati, seolah sedang meracik sesuatu yang berharga. Begitu sadar ada yang memperhatikan, Bu Ayu cepat menutup wadah itu dan tersenyum. "Oh, ini cuma arbel, Din. Resep turun-temurun buat stamina."
Kamu jangan khawatir. Andini hanya mengangguk, tapi jantungnya berdegup tak karuan. Malam itu, ia berusaha menolak minum susu dengan alasan perut kembung. Tapi Reza menatapnya kecewa. Din, jangan bikin ibu sakit hati. Beliau susah payah bikin untukmu. Andini terdiam. Ia sadar, jika ia melawan, ia akan terlihat sebagai menantu durhaka di mata suaminya. Sejak saat itu, Andini mulai mengamati lebih teliti. Ia melihat Indah juga kadang mendapat susu dari ibunya. Bedanya, Indah sering malas meminumnya. Ia hanya menyeruput sedikit lalu kembali sibuk dengan ponsel. Sampai suatu malam, kesempatan itu datang. Bu Ayu baru saja menaruh 2 gelas susu di meja ruang keluarga. 1 untuk Andini, 1 untuk Indah. Ketika Bu Ayu masuk kamar karena ada telepon, Andini bergerak cepat. Tangannya gemetar saat ia menukar gelasnya dengan gelas milik Indah. Nafasnya terengah, seperti baru saja melakukan kejahatan. Ia hanya bisa berdoa agar tak ketahuan. Setengah jam kemudian, kejadian aneh menimpa Indah. Awalnya gadis itu duduk santai di sofa, matanya terpaku pada layar ponsel. Lalu perlahan, ia terdiam. Ponselnya jatuh ke pangkuan. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Indah, panggil Reza yang baru pulang kerja. Tak ada jawaban. Tiba-tiba Indah tertawa. Tawa kecil yang pelan, lalu semakin keras, melengking, seperti kehilangan kendali. Hahaha, hahaha. Tawanya membuat bulu kuduk Andini berdiri. Indah, kamu kenapa? Reza panik. Bu Ayu buru-buru menghampiri. Namun Indah tidak berhenti. Ia mulai berbicara. Suaranya terdengar seperti orang yang mengigau. Ibu bilang mau carikan Mas Reza istri yang lebih kaya. Biar Mbak Andini pergi. Katanya terbata. Reza menatap ibunya dengan terkejut. Apa maksudnya ini, Bu? Bu Ayu pucat, mencoba menenangkan putrinya. Indah lagi sakit, Nak. Dia tidak sadar. Tapi Indah terus bicara, menyingkap rahasia yang selama ini hanya jadi bisik-bisik. Ibu utang sama Tante Rini, uangnya dipakai beli gelang, bukan renovasi dapur. Hahaha, Mbak Andini beban, katanya beban. Andini terdiam, jantungnya hampir meledak. Semua yang ia curigai selama ini keluar begitu saja dari mulut Indah. Reza hanya bisa menatap bingung antara istrinya, adiknya, dan ibunya. Malam itu, suasana rumah di komplek Permata Indah berubah drastis. Semua kepalsuan yang selama ini ditutup rapat mulai retak. Dan Andini tahu, susu itu bukan sekadar susu, itu adalah senjata. Sejak malam ketika Indah tertawa histeris, suasana rumah di komplek Permata Indah tidak pernah lagi sama. Pagi-pagi yang biasanya diisi dengan obrolan ringan berubah menjadi hening. Tidak ada canda, tidak ada percakapan hangat, hanya suara sendok beradu dengan piring. Indah lebih banyak mengurung diri di kamar. Kadang ia keluar dengan wajah pucat, duduk sebentar di teras, lalu kembali masuk. Reza menjadi lebih sering pulang cepat dari kantor, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Bu Ayu tetap menjalani hari-harinya dengan senyum yang dipoles rapi, seolah tidak ada yang terjadi. Namun di balik senyum itu, ada kegelisahan yang Andini tangkap dengan jelas. Andini sendiri merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah harus hati-hati. Ia menyembunyikan keresahannya dari Reza, tetapi hatinya penuh tanda tanya, apa sebenarnya yang dimasukkan mertuanya ke dalam susu itu. Suatu sore ketika rumah sepi, Andini memberanikan diri masuk ke dapur. Ia pura-pura sedang merapikan lemari bumbu, padahal niatnya mencari wadah kecil yang pernah dilihatnya. Setelah beberapa menit menyibak toples-toples rempah, matanya menemukan wadah porselen berukuran kecil dengan tutup berornamen emas kusam. Ia mengangkatnya perlahan, membuka penutupnya, dan aroma aneh langsung menyeruak langu. Getir, bukan aroma jamu biasa. Serbuk di dalamnya berwarna kelabu kehijauan, halus seperti debu daun yang digiling. Naluri Andini menjerit. Inilah yang membuat Indah linglung malam itu. Ia cepat-cepat memotret isi wadah dengan ponselnya dari beberapa sudut, lalu menutup kembali rapat-rapat dan meletakkannya persis seperti semula. Tangannya masih gemetar saat ia berdiri di halaman samping rumah. Ia menatap langit sore Jakarta yang mendung, lalu mengirim foto itu ke dirinya sendiri sebagai cadangan. Keesokan harinya, Andini berpura-pura hendak ke pasar membeli cabai. Padahal ia sudah punya rencana. Ia menuju sebuah sudut pasar tradisional di Tebet, tempat para penjual jamu berderet. Di sana, ia mendekati seorang nenek penjual jamu yang dikenal ramah dan berpengalaman. Mbah,
boleh saya tanya sesuatu? Andini membuka ponsel dan menunjukkan foto serbuk itu. Nenek itu menatap lama, lalu menghela napas. Nak, ini bukan jamu sembarangan. Orang-orang dulu menyebutnya ramuan pengendali pikiran. Kalau diminumkan pada seseorang, dia bisa jadi linglung, pikirannya kosong, mudah diarahkan. Kalau kebanyakan, orang itu bisa bicara ngawur, mengeluarkan semua isi hati tanpa filter. Andini tertegun. Kata-kata itu membuat semua potongan pasel di kepalanya menyatu. Indah malam itu tawa histeris, ocehan tentang utang Bu Ayu, dan rencana menjodohkan Reza semuanya masuk akal. Bahaya. Nak, lanjut si nenek. Bukan bahaya membunuh tubuh, tapi membunuh kehendak. Orang yang diberi ramuan ini bisa dijadikan boneka. Andini mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Ia pulang dengan langkah cepat, membawa beban baru, kebenaran yang menakutkan. Malam itu, Andini akhirnya tak kuasa menyimpan sendiri. Ia menunggu Reza pulang kerja, lalu menceritakan semuanya. Foto wadah, penjelasan nenek jamu, dan kecurigaannya sejak lama. Reza sempat terdiam lama, wajahnya tegang. Aku tidak mau percaya kalau ibu sampai segitunya, katanya pelan. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan semua yang kamu tunjukkan. Kalau ini benar, berarti kita harus punya bukti yang lebih kuat. Tanpa bukti, ibu akan mengelak dan malah membuatmu terlihat salah. Andini menunduk. Aku takut, Mas. Kalau aku terus dipaksa minum susu itu, aku bisa kehilangan kendali. Aku tidak mau jadi boneka di rumah ini. Reza bangkit dari sofa, membuka laci kecil, dan mengeluarkan sebuah alat perekam suara portabel. Biasanya aku pakai ini untuk rapat, katanya. Aku akan taruh di bawah meja telepon rumah. Ibu sering telepon lama-lama dengan tante ini. Kalau benar ada sesuatu, pasti ada yang bisa terekam. Andini tertegun. Untuk pertama kalinya, ia merasa Reza benar-benar berdiri di sisinya. Keesokan sore, mereka melaksanakan rencana itu. Reza dengan hati-hati menempelkan perekam di bawah meja telepon ruang tengah. Alat kecil itu tersembunyi rapat, nyaris tak terlihat. Tak lama kemudian, telepon rumah berdering. Andini dan Reza saling berpandangan. Dari dapur, terdengar suara langkah Bu Ayu, lalu ia mengangkat gagang telepon. Andini itu keras kepala. Rin, suara Bu Ayu terdengar jelas di rekaman. Aku sudah coba kasih ramuan biar dia lebih nurut, lebih gampang diarahkan. Malah Indah yang kebanyakan minum. Anak itu jadi linglung, ngomong gak karuan. Rencanaku gagal total. Andini menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Reza menatap kosong ke depan, rahangnya mengeras. Aku cuma ingin yang terbaik buat Reza, suara Bu Ayu melanjutkan. Kalau Andini patuh, aku bisa atur. Nanti kalau ada calon istri lain yang lebih pantas, Reza gampang diarahkan. Andini tinggal ikut saja. Tapi kalau dia keras kepala begini, repot. Makanya aku harus lakukan sesuatu. Kalimat itu menohok Andini. Ia merasa seluruh tubuhnya menggigil. Reza menutup matanya sesaat, lalu mematikan rekaman begitu Bu Ayu selesai berbicara. Itu suara ibu sendiri, katanya lirih. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Malamnya, Andini mendekati kamar Indah. Ia membawa segelas jus jeruk dan duduk di sampingnya. Indah, kamu masih ingat malam itu? Susu yang kamu minum rasanya aneh, kan? Indah menunduk, ragu. Iya, Mbak, rasanya pahit. Aku ingat samar-samar. Ibu bilang itu susu buat Mbak, biar Mbak lebih nurut sama ibu. Air mata Andini hampir tumpah. Kamu nggak salah, Indah. Justru kamu yang jadi korban. Indah menggigit bibirnya. Aku takut, Mbak. Kalau ibu tahu aku ngomong sembarangan. Andini menggeleng. Kamu nggak sembarangan. Kamu jujur, dan kebenaran itu penting. Perlahan, Indah mengangguk. Ada rasa lega kecil di wajahnya. Malam itu, ketika Andini kembali ke kamar, Reza sudah menunggu. Mereka berdua tahu, bukti kini sudah cukup, foto wadah, rekaman suara, dan kesaksian Indah. Yang tersisa hanya satu langkah terakhir membuat Bu Ayu mengaku di depan mereka. Malam itu, meja makan keluarga disulap menjadi panggung yang hening. Lampu gantung berkilau di atas, memantulkan cahaya ke piring porselen yang tersusun rapi. Opor ayam kesukaan Reza mengepul wangi, sambal goreng ati merah menyala, dan kerupuk tersusun di toples kaca. Dari luar, suara jangkrik samar-samar terdengar, berpadu dengan deru lalu lintas jauh di jalan besar. Bu Ayu duduk di ujung meja dengan senyum tenang, senyum yang selalu ia pakai untuk menjaga reputasi keluarga. Andini duduk di sebelah Reza, berusaha mengendalikan napasnya. Indah ada di seberang,
masih terlihat pucat, tapi matanya lebih waspada. Reza meraih sendok, pura-pura biasa saja. Terima kasih, Bu. Masakannya enak sekali. Makan malam berlangsung dengan percakapan seadanya. Sampai akhirnya, Reza meletakkan sendoknya, lalu membuka topik. Oh iya, Bu, tadi di kantor, teman cerita tentang ramuan kuno. Katanya ada serbuk kelabu yang bisa bikin orang jadi penurut. Ada-ada saja ya. Andini menahan napas. Indah menunduk, tapi telinganya jelas mendengarkan. Bu Ayu terhenti sejenak, matanya berkilat sesaat, lalu ia tertawa kecil. Ah, itu ramuan biasa. Orang dulu memang suka hal-hal semacam itu. Tidak berbahaya, hanya untuk menjinakkan saja. Ruangan menjadi sunyi. Andini menoleh perlahan pada Reza. Senyum Bu Ayu perlahan memudar ketika melihat ekspresi dingin putranya. Indah tiba-tiba menepuk meja, suaranya bergetar. Aku ingat, Bu, malam itu, Ibu bilang susu itu buat Mbak Andini, biar nurut sama Ibu. Kenapa malah aku yang disuruh minum? Air matanya mengalir deras. Wajah Bu Ayu berubah pucat. Kamu ini ngomong apa, Indah? Kamu masih linglung, jangan bikin malu. Namun, Reza sudah mengeluarkan ponselnya. Dengan sekali tekan, suara rekaman terdengar jelas memenuhi ruang makan. Aku sudah coba kasih ramuan biar dia lebih nurut, lebih gampang diarahkan. Malah Indah yang kebanyakan minum. Anak itu jadi linglung, ngomong gak karuan. Rencanaku gagal total. Suara itu milik Bu Ayu sendiri. Tak ada yang bisa membantah. Andini menunduk, menahan isak. Reza menatap ibunya, wajahnya campuran marah dan kecewa. Kenapa? Bu, kenapa harus sejauh ini? Bukankah cukup kalau kita hidup damai? Andini istriku. Dia bagian dari keluarga ini. Bu Ayu berusaha menahan air matanya, namun suaranya terdengar bergetar. Ibu hanya ingin yang terbaik. Kamu layak dapat istri yang lebih pantas. Keluarga kita punya nama. Ibu takut kamu buta karena cinta. Reza menggeleng. Tidak, Bu. Cinta bukan buta. Cinta justru membuatku melihat dengan jelas. Andini mungkin sederhana, tapi dia tulus. Dia tidak pernah berpura-pura. Berbeda dengan semua permainan ini. Indah terisak. Aku capek, Bu. Aku nggak mau ikut-ikutan lagi. Kenapa Ibu tega? Keheningan menyelimuti meja makan. Bu Ayu menutupi wajahnya. Tapi tidak ada kata maaf yang keluar. Bagi Andini, keheningan itu lebih menusuk daripada teriakan. Malam itu, sesuatu di rumah megah itu runtuh. Reza akhirnya berdiri, menggenggam tangan Andini erat. Mulai malam ini, kita tidak lagi tinggal di sini. Aku tidak bisa membiarkan istri dan rumah tanggaku diracuni lagi. Andini terkejut, tapi hatinya bergetar hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dibelah. Keesokan harinya, suasana rumah sunyi. Tidak ada lagi percakapan antara mereka bertiga. Reza memutuskan untuk mencari kontrakan sederhana di pasar Minggu, tidak jauh dari tempat kerjanya. Rumah kontrakan itu jauh berbeda dari rumah megah di komplek Permata Indah. Cat dindingnya mulai pudar, pintunya sederhana, dan atapnya kadang berderit saat angin kencang. Tapi bagi Andini, rumah itu adalah surga kecil. Tidak ada susu mencurigakan, tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada rasa takut. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sederhana telur dadar, sayur bening, atau nasi goreng seadanya. Reza duduk di meja kecil sambil membaca berita, sesekali bercanda. Dan untuk pertama kalinya, tawa mereka mengisi ruangan tanpa rasa was-was. 2 minggu berlalu, hidup mereka memang lebih sederhana, tapi jauh lebih tenang. Reza makin sering pulang tepat waktu, bahkan kadang membawakan bunga atau makanan kecil untuk Andini. Aku minta maaf karena dulu sempat meragukanmu, katanya suatu malam. Kalau bukan karena kamu, mungkin kita masih terjebak di permainan itu. Andini tersenyum, menatap wajah suaminya yang terlihat lebih lega. Aku hanya ingin kita hidup damai, Mas. Aku tidak butuh rumah besar, asal ada rasa aman. Sementara itu, kabar dari komplek Permata Indah berembus melalui tetangga. Indah, dengan perlahan, mulai pulih. Ia jarang terlihat keluar, tapi beberapa kali orang melihatnya berjalan di taman kompleks, ditemani sahabat kuliahnya. Hubungannya dengan ibunya kini renggang. Bu Ayu lebih banyak menyendiri, jarang menghadiri arisan atau pengajian. Reputasinya di mata tetangga masih terjaga, tapi di dalam rumah, ia hidup dalam sepi yang diciptakannya sendiri. Suatu sore, Andini duduk di teras kontrakan sambil menyesap teh manis. Ia menatap langit sore Jakarta yang oranye keemasan. Di sebelahnya,
Reza duduk santai, memandang jalan kecil di depan rumah. "Din," katanya tiba-tiba, "kalau nanti kita punya anak, aku janji, dia akan tumbuh tanpa racun manipulasi. Kita akan ajarkan dia arti kejujuran dan kasih sayang." Andini menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Itu doa terbesar yang kuinginkan, Mas." Hening sejenak, hanya suara anak-anak tetangga bermain kelereng yang terdengar. Di rumah kecil itu, Andini belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan. Kadang, kebahagiaan justru hadir dalam kesederhanaan, dalam teh hangat yang tidak mencurigakan, dalam tawa yang tidak ditahan, dalam cinta yang tidak dikendalikan. Ia memejamkan mata, mengingat semua yang terjadi, susu pahit, tawa indah yang histeris, rekaman suara yang membongkar rahasia, hingga keputusan Reza untuk pergi dari rumah besar itu. Semua itu meninggalkan luka, tapi juga meneguhkan langkah. Kini, di rumah sederhana itu, ia merasa bebas. Tidak lagi boneka, tidak lagi takut, hanya seorang istri yang dicintai, dan kelak, seorang ibu yang akan mencintai tanpa syarat. Dan ketika malam turun, lampu kecil di ruang kontrakan menyala, menyinari dua orang yang akhirnya menemukan arti rumah yang sebenarnya. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.